Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali bersama saya Erwin Eka di YouTube channel Herbalis Nusantara. Dan di video kali ini kita akan membahas lebih lanjut tentang khasiat dari kayu secang ya. Jadi kayu secang ini ya banyak dikonsumsi sebagai wedang ya, dan juga biasanya memiliki khasiat juga ya, digunakan secara topikal atau obat luar. Jadi rebusan dari kayu secang tersebut dipakai untuk mandi begitu ya. Nah, itu adalah manfaat yang pertama yang bisa Anda dapati. Jadi selain untuk dikonsumsi ya, banyak sekali minuman, wedang, jamu yang menambahkan kayu secang ya. Dengan berbagai macam khasiatnya nanti akan kita bahas lebih lanjut. Namun yang pertama, secang ini memiliki khasiat antibakteri ya. Jadi Anda bisa seperti saya bilang tadi, memanfaatkan secang tersebut ya untuk topikal atau obat luar ya. Biasanya dipakai untuk anak, bahkan bayi misalnya ketika mereka mengalami kondisi gangguan kulit ya, mengalami alergi, gatal-gatal dan lain sebagainya ya, karena sifat dari antibakteri yang cukup bagus ya, juga mengandung antioksidan, sehingga Anda bisa memanfaatkan secang ini ya untuk penggunaan obat luar ya. Eksim, gatal-gatal, terus kemudian cacar ya juga bisa dibantu. Jadi Anda gunakan air rebusan dari kayu secang ini untuk mandi ya, atau membasuh bagian kulit yang mengalami kondisi-kondisi seperti tadi. Terus kemudian ya, kalau digunakan secara oral atau dikonsumsi dalam bentuk minuman, wedang, rempah dan lain sebagainya gitu ya. Nah, secang ini yang pertama memiliki efek mampu untuk mengatasi peradangan dan juga nyeri sendi ya. Jadi peradangan pada bagian tulang ya, dan juga sendi ya, atau jika Anda mengalami kekakuan otot misalnya ya, kayu secang ini ketika Anda konsumsi air rebusannya secara rutin, makanya banyak dikonsumsi dalam bentuk jamu, wedang uwu itu ya, terbukti mampu untuk meredakan radang sendi dan juga nyeri pada bagian persendian yang Anda alami. Seperti itu. Terus kemudian ya, air rebusan dari daun secang ini juga jika dikonsumsi secara rutin juga terbukti mampu untuk mengontrol kadar gula dalam darah ya. Jadi Anda bisa mengkonsumsinya ya, Anda ambil beberapa helai serutan dari kayu secang tersebut, Anda rebus ya dengan menggunakan panci dari media non logam ya, 2 gelas air, terus kemudian tinggal tersisa 1 gelas, kemudian Anda tuang, Anda saring dan Anda minum. Nah, ini ketika Anda mengkonsumsi secara rutin 2 kali sehari masing-masing 1 gelas ya, akan membantu untuk mengontrol kadar gula dalam darah Anda. Namun ya, berkali-kali saya ingatkan, juga harus diperhatikan berkaitan dengan apa yang Anda konsumsi, batasi gula yang masuk ke dalam tubuh Anda, seperti itu. Terus kemudian selain itu ya, secang ini ya mengandung antioksidan yang tinggi ya, sehingga ketika Anda mengkonsumsinya secara rutin ya, mampu untuk menghambat perkembangan sel kanker ya. Nah, sekalipun ini masih dibutuhkan penelitian lebih lanjut, dan rata-rata ya herbal yang memiliki khasiat berkaitan dengan menghambat perkembangan sel kanker sendiri memang baru di tahap uji praklinis, biasanya ya diuji cobakan terhadap sel kanker yang hidup ya, tanpa inang ya, jadi sel kanker yang masih bisa berkembang di inkubator misalnya. Terus kemudian diberikan treatment berupa tadi misalnya kayu secang, sama dengan halnya rendaman dari air bajaka, terus kemudian ada kunyit putih, daun sirsak, kulit manggis, keladi tikus, itu masih di tahap praklinis, jadi belum 100% diuji cobakan terhadap mereka yang sedang atau berada dalam kondisi divonis oleh dokter mengidap sel kanker dalam tubuh mereka, terus kemudian setelah mengkonsumsi herbal-herbal tersebut kemudian dinyatakan sembuh. Belum sampai ke level itu, baru di uji praklinis tadi, belum ke manusia, baru ke sel kanker atau ke hewan uji coba semacam seperti itu. Terus kemudian
Yang terakhir, secang sendiri ya, sebetulnya masih ada beberapa khasiat lain daripada air rebusan kayu secang ini, namun yang di kesempatan kali ini ingin kita bahas adalah membantu untuk mengatasi diare ya. Jadi diare yang terjadi ya, berkaitan dengan sistem pencernaan, mungkin ada makanan yang sebelumnya Anda konsumsi yang terus kemudian mengandung racun ya. Nah, khasiat antioksidan, terus kemudian ya kandungan senyawa yang terdapat di dalam kayu secang tersebut mampu menghambat masalah yang terjadi di bagian sistem pencernaan Anda, seperti itu, mampu memadatkan feses, mengurangi intensitas buang air besar. Terus kemudian ya, sering ketika pembahasan berkaitan dengan diare ini sangat penting untuk mencukupi cairan, jangan sampai terjadi dehidrasi. Oke, saya rasa itu semoga bermanfaat bagi Anda sekalian. Ya, silakan bagi yang ingin belajar lebih lanjut seputar pemanfaatan herbal ini, Anda bisa mengunjungi website kami di herbalisnusantara.com untuk info lebih lengkapnya, atau Anda juga bisa bertanya secara langsung melalui nomor WhatsApp kami yang linknya ada di kolom deskripsi. Sekian untuk video kali ini, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.